Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Silampari TV? Tentunya senang sekali saya Muhalid dapat berjumpa kembali dengan pemirsa dalam program acara Dokter Kite yang memberikan informasi serta edukasi mengenai kesehatan. Nah, pada kesempatan hari ini tentunya istimewa sekali ya. Kita berada di Rumah Sakit AR Bunda Kota Lubuk Linggau. Dan pada hari ini kita akan mengambil tema ataupun mengupas tema tentang low back pain ataupun nyeri pinggang bawah, dan juga nantinya akan diterangkan oleh narasumber kita yaitu Dr. Fardin SPN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Oke, pada kesempatan hari ini dokter kita akan mengupas tentang nyeri pinggang bawah. Dokter. Sebenarnya apa sih nyeri pinggang bawah itu dokter? Nyeri pinggang bawah atau dalam pengertiannya orang lebih mengenal sebagai low back pain. Oke. Itu jadi nyeri yang bersumber dari daerah pinggang ke bawah. Pinggang ke bawah kalau secara anatomi di bidang kedokteran itu daerah lumbal namanya. Kenapa nyeri ini paling banyak dikeluhkan pada masyarakat, pada pasien datang ke poliklinik kita? Karena memang jadi beban tubuh manusia itu tuh paling banyak itu di bagian pinggang bawah ini atau bagian lumbal. Sekitar 75% beban dari badan kita itu ada yang menanggung beban itu dari bagian pinggang bawah ini. Oleh karena itu keluhan ini sangat banyak sekali. Kemudian untuk gejalanya dokter? Gejala yang muncul pada nyeri pinggang bawah ini ya nyeri yang dari daerah pinggang, kemudian biasanya disertai dengan keluhan nyeri yang menjalar sifatnya. Nah, hati-hati kalau ada sudah keluhan dengan nyeri yang sifatnya menjalar. Kenapa? Menjalar itu artinya khas sekali atau dalam bidang kedokteran itu namanya nyeri radikuler. Radikuler yang menjalar artinya sudah ada keterlibatan dari sarafnya itu tadi. Gitu. Jadi biasanya pasien menunjukkan lokasinya bahwa nyerinya berlokasinya di pinggang bagian bawah. Kemudian untuk usia sendiri dokter, untuk usia apakah hanya orang dewasa kemudian anak-anaknya atau gimana? Kalau usia itu tergantung penyebabnya. Kembali lagi penyebab dari dari nyeri pinggang bawah ini banyak sekali. Misalnya pada usia muda, usia produktif itu biasanya karena mekanik. Artinya mekanik itu misalnya dia pola ngangkat berat, yang pada pekerja berat, yang sering mengangkat beban yang berat gitu dengan posisi yang salah. Sebenarnya bebannya tidak salah, posisi pada saat mengangkat itu yang salah. Gitu. Atau dia pada pekerja yang duduk terlalu lama, pada pekerja kantoran, dia pada saat duduk yang terlalu lama, otot-otot di sekitar pinggang itu akan menegang kalau tidak dilakukan adanya relaksasi seperti itu. Atau pada usia yang lebih di atas 50 tahun usia lansia, di mana sudah terjadi perubahan dari struktur dari tulang belakang itu, yang menyebabkan bantalan dari tulang belakang itu mulai menipis, menimbulkan gejala nyeri pinggang bawah. Kemudian dokter untuk penyebab sendiri, penyebab utama ini terutama apa sih dokter? Penyebab utamanya yaitu tadi bisa karena gangguan mekanik atau karena kelainan dari struktur anatominya, atau bisa juga karena suatu infeksi, bisa juga karena ada suatu tumor di tulang belakang itu sendiri. Jadi yang paling banyak yang datang ke klinik kita itu biasanya karena gangguan mekanik. Oh gitu ya. Kemudian bisa menjalar kemana, menular ke bagian organ lainnya? Yang menjalar, jadi menjalar itu biasanya keluhan itu di nyeri pinggang bawah, biasanya pasien akan mengeluhkan bahwa itu keluhannya sampai menjalar, ada rasa kesetrum ke kedua kakinya katanya. Dia bilang nanti disertai dengan rasa kebas atau rasa tebal, itu biasanya yang paling banyak dikeluhkan oleh pasien. Oh gitu. Apakah bisa ini dokter mengalami gejala stroke juga? Kalau dengan gejala stroke berbeda. Jadi kalau stroke itu dia gejalanya mendadak. Kalau ini gejalanya pelan-pelan. Artinya maksudnya mungkin terjadi kelumpuhan gitu ya. Betul. Iya. Bisa terjadi suatu kelumpuhan apabila benar-benar adanya yang orang bilang saraf kejepit. Jadi dia menjepit sarafnya benar-benar sudah tidak bisa bergerak lagi. Itu yang disebut sebagai yang saraf kejepit atau dalam bahasa dokternya HNP lumbal. HNP lumbal ya. Iya. Dan tentunya pemirsa Silampari TV, kita akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di acara Dokter Kite, sehat dari Kite, sehat gali-gali.
Baik pemirsa Silampari TV, terima kasih Anda masih menyaksikan yaitu program acara kita yaitu Dokter Kite. Sehat dari Kite, sehat gali-gali. Tentunya masih bersama narasumber kita yaitu Dr. Fardin SPN. Kita lanjutkan dokter ya. Kemudian untuk penyakit nyeri pinggang bawah itu sendiri dok, kalau yang mengalaminya itu pertanda apa sih dokter? Kalau pada pasien yang mengalami keluhan nyeri pinggang bawah, itu pertanda sudah terjadi gangguan dari pinggang bagian bawahnya atau secara anatomi disebut sebagai nyeri di bagian daerah lumbal. Iya. Jadi itu yang kita curiga yang pertama kali bahwa sudah terjadi gangguan di bagian lumbal, bagian regio lumbal kalau kita sebut sebagai itu. Kemudian untuk ciri-ciri nyeri daripada pinggang bawah itu sendiri baik fisik dan non fisiknya sendiri dokter? Kalau ciri-ciri berarti kita bicara mengenai tanda. Iya, tanda dari nyeri pinggang bawah ini. Biasanya pasien mengeluhkan adanya nyeri di bagian pinggang disertai dengan gaya berjalan yang sedikit dia menahan bagian pinggangnya yang untuk nyeri itu. Terus biasanya pasien mampu untuk menunjukkan bagian nyerinya itu di bagian mana. Dia bisa menunjukkan nyerinya tuh di bagian sini, jadi dia mampu menentukan lokasinya itu bahwa nyerinya tuh di bagian pinggang, di bagian pinggangnya. Itu yang membedakan dia nanti dengan nyeri yang lainnya, misalnya nyeri karena suatu kondisi yang lebih parah lagi, misalnya kondisi suatu gangguan kanker, ataupun orang banyak mengira ini yang nyeri sebagai nyeri yang di ginjal gitu gangguannya. Jadi kalau pada nyeri seperti itu dia tidak tahu, tidak bisa menunjukkan, dia cuma bilang ini nyeri di bagian pinggang, di bagian sebelah mana? Ya semuanya gitu, rasanya nyerinya tuh bagian semuanya gitu. Itu yang membedakan. Sedangkan kalau pada nyeri pada gangguan ginjal itu nyerinya sifatnya apa ya? Kolik. Kolik itu artinya nyeri sekali nanti ada hilang, nyeri terus hilang seperti itu. Jadi kalau untuk nyeri pinggang bawah sendiri terus dok nyerinya? Iya, nyerinya sifatnya terus-menerus. Nanti dia akan biasanya diperparah dengan gerakan. Jadi ketika misalnya pasien mengeluhkan saat mau noleh ke kiri atau noleh ke kanan, itu dia akan bertambah nyeri. Ditambah lagi dengan keluhan-keluhan yang tadi yang saya bilang bahwa apalagi ada keluhan yang sifatnya menjalar itu tadi. Kemudian apakah disertai dengan pembengkakan dok? Bisa terjadi pembengkakan apabila misalnya penyebabnya misalnya memang ada suatu benjolan di daerah pinggang bawahnya, itu bisa terjadi suatu pembengkakan. Artinya kalau sudah terjadi pembengkakan harus kita curigai, berarti ini nyerinya bukan hanya karena masalah tulang belakangnya saja, berarti curiganya mungkin ada sudah terjadi suatunya infeksi ataukah mungkin adanya suatu tumor di situ. Ya kalau bisa diperiksakan lagi ke dokternya. Oke dokter. Kemudian dokter, untuk kegiatan apa saja sih yang memang tidak boleh dilakukan oleh pasien yang memang sudah mengalami nyeri pinggang bawah ini dok? Kalau kegiatan yang sebaiknya dihindari, dihindari, jangan dilakukan. Jangan dilakukan ya. Terutama untuk posisi yang mengangkat berat gitu, beban berat. Kalau bebannya itu tidak ada tidak ada acuan beban berapa batasannya, tapi mungkin biasanya posisi yang menentukan. Jadi kalau kita untuk mengangkat berat itu jangan usahakan yang nunduknya itu yang setengah-setengah seperti itu. Jadi usahakan dari posisi duduk dia ke berdiri. Kebanyakan kalau dalam rumah tangga misalnya contohnya ngangkat galon, mindahin galon kayak gitu kan. Jadi dengan secara nunduk setengah badannya langsung gitu. Itu malah dengan dia nunduk setengah itu beban di pinggang ini malah makin berat. Gitu. Jadi ketika kita nunduk itu beban pinggang ini makin berat. Semakin kita nunduk semakin berat bebannya. Gitu. Jadi ketika mau mengangkat misalnya ya contoh dalam sehari-hari kita ngangkat galon itu diusahakan dari posisi duduk dia langsung ke berdiri. Gitu. Kemudian untuk mengantisipasinya tuh? Untuk yang mengantisipasi secara ringan terlebih dahulu. Secara ringan mungkin biasakan lakukan peregangan. Iya, artinya ketika kita sudah misalnya contohnya pada pekerja yang di kantoran gitu, yang duduk di meja kerjanya gitu, diusahakan untuk melakukan peregangan di sela-sela lagi saat dia lagi bekerja seperti itu. Atau misalnya
pada saat akan memulai olahraga didahului dengan pemanasan terlebih dahulu, itu pencegahannya. Atau bisa juga pencegahannya dengan bisa menggunakan suatu kayak korset gitu. Korset itu bisa juga untuk mencegah gitu. Ketika sudah dirasakan ada keluhan nyeri pinggang bawah. Seperti itu. Kemudian dokter, mohon maaf, apabila kita mungkin yang sehat nih, apakah pengaruh dokter apabila kita dibunyikan bunyi krek-krek di sela-sela sendi-sendi kita, dokter? Iya. Jadi itu kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya tidak baik. Oh, itu ya. Iya, tidak baik untuk kebiasaan untuk membunyikan. Ya. Katanya habis dibunyikan itu justru lebih enak gitu. Jadi karena otot persendian ini ketika dia didiamkan sini dia jadi kaku. Di saat dibunyikan itu menimbulkan suara sampai akhirnya lega gitu katanya. Betul. Jadi lega. Tapi sebenarnya kalau dia salah gitu, salah gerakan, salah posisi seperti itu malah akan membahayakan. Gitu. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu, terutama kebiasaan di leher gitu ya. Iya, betul. Di leher itu sangat bahaya sekali. Termasuk kebiasaan saya itu, dokter. Sering ya? Sering. Jadi di leher itu sangat bahaya sekali. Kenapa? Karena persarapan di leher ini dia bertanggung jawab terhadap 4 anggota gerak kita ini. Jadi kalau kebiasaan itu untuk menggerakkan leher itu tuh tidak baik gitu. Tidak baik, dokter ya. Sebenarnya iya. Ya. Itu ada yang ahli usus ya, dokter. Iya. Oke. Dan baik pemirsa Silampari TV, tentunya jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di acara Dokter Kita. Sehat dari kita, sehat gali-gali. Baik pemirsa Silampari TV, terima kasih Anda masih menyaksikan tayangan kami, yaitu acara Dokter Kita. Dan tentunya masih bersama narasumber kita, Dr. Fardin SPN, masih di low back pain ataupun nyeri pinggang bawah. Dan juga dokter, ini untuk cara pencegahan daripada penyakit nyeri pinggang bawah itu sendiri, dok? Oh iya, pencegahan tadi saya lupa bahwa ternyata salah satu faktor yang bisa menyebabkan nyeri pinggang paling banyak itu adalah kontrol berat badan. Artinya pada pasien dengan berat badan yang berlebih, itu juga bisa terjadinya nyeri pinggang bawah ini. Ya, kalau untuk pencegahannya berarti ya dijaga berat badannya artinya. Diet dulu ya. Iya, diet yang untuk dijaga berat badannya dalam kondisi yang normal, artinya dalam range yang normal itu bisa untuk pencegahan dari nyeri pinggang bawah salah satunya. Yang kedua mungkin aktivitas sehari-hari yang sering kita kerjakan itu misalnya aktivitas yang tadi ngangkat-ngangkat beban berat. Paling banyak angkat beban berat, misalnya angkat yang galon atau dorong meja yang berat sendirian. Itu ibu-ibu rumah tangga ini terutama yang banyak mengalaminya. Ya, artinya dicegah dengan cara posisinya yang benar gitu. Bukan si galonnya yang diganti, tapi kita yang posisi kita yang benar. Artinya dengan tidak menunduk secara setengah itu tadi yang saya bilang, kalau tubuh ini menunduk itu, semakin kita nunduk itu beban di pinggang ini akan semakin berat. Gitu. Olahraga rutin itu olahraga rutin yang disertai dengan pemanasan terlebih dahulu. Dan yang paling dianjurkan pada pasien-pasien dengan nyeri pinggang bawah ini yaitu olahraganya itu ya berenang. Berenang. Ternyata yang dianjurkan itu berenang karena dengan posisi berenang itu kan tubuh kita menjadi lebih stabil gitu, gravitasinya juga tidak ada gitu, jadi beban di pinggangnya tuh jadi berkurang. Lebih kurang gitu. Ya. Kemudian dokter, apakah ada pengaruh dari makanan ataupun minuman yang kita konsumsi? Kalau pengaruh makanan minuman tidak ada sampai saat ini. Cuma ya memang mungkin ya itu tadi pengaruh ke berat badannya. Gitu ya? Salah satu metode dari pengobatan pada low back pain ini yaitu adalah kontrol berat badan. Kontrol berat badan. Kemudian dokter, apakah penyakit ini bisa disembuhkan? Bisa. Bisa ya? Penyakit ini bisa disembuhkan terutama di kita di rumah sakit Air Bunda ini. Kita punya
pusat rehabilitasi medik atau fisioterapi. Di sini juga sudah lengkap, mulai dari dokternya, alat-alatnya, dan juga kita di sini punya pelayanan di polisarafnya, yaitu pengobatan dengan teknik dry needling namanya. Teknik dry needling ini salah satu pengobatan yang invasif, tapi dia cukup cepat dalam memberikan kesembuhan pada pasiennya tanpa harus minum obat. Sudah banyak yang berhasil di sini, pasien-pasien yang datang ke kita selain kita kasih obat sampai akhirnya dia tidak minum obat, dia cukup fisioterapi dan juga dia kita berikan terapi dry needling ini, pasiennya sudah sembuh. Gitu. Untuk praktek sendiri, dokter? Kalau apakah setiap hari? Untuk pelayanannya setiap hari, kita dari Senin sampai Jumat di Rumah Sakit Air Bunda ini. Senin sampai Sabtu, maaf. Senin sampai Sabtu. Jadi setiap hari kita ada kecuali hari Minggu dan tanggal merah. Gitu. Jadi kita layani di jam sini. Berapa, Dok? Dari pagi polikliniknya ada dari jam 10 sampai sore ada. Dari jam 10 sampai sore ya. Oke. Biar pasien Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya tahu, Dokter. Iya. Oke. Dan kemudian untuk cara pengobatan yang dianjurkan, Dokter? Cara pengobatan yang pertama terapi dari low back pain ini yang pertama dengan medikamentosa, artinya dengan obat-obatan. Kita berikan obat-obatan anti nyeri, tapi yang seperti yang kita ketahui bahwa obat-obatan anti nyeri ini jelas dia mempunyai efek yang banyak sekali, terutama efek lambungnya. Jadi kadang pasien sudah mempunyai efek samping seperti itu. Yang kedua yaitu tadi terapinya dengan fisioterapi yang bisa kita lakukan di Rumah Sakit Air Bunda ini tentunya. Yang ketiga bisa kita dilakukan dengan teknik dry needling namanya. Jadi teknik dry needling ini nih sebenarnya tekniknya sudah lama, teknik pengobatan ini. Jadi dia semacam di bagian otot yang nyerinya itu kita tusukkan jarum. Nanti dia akan rilis dari nyerinya itu sendiri. Jadi dia bisa merelaksasi dari ototnya itu sendiri. Gitu. Kemudian untuk pasien yang memang sudah berhasil disembuhkan, Dokter ya, apakah bisa kumat ataupun kambuh kembali? Bisa. Iya, ini bisa kambuh kembali. Artinya ketika dia melakukan aktivitas yang tadi yang berat, salah, yang berat tadi gitu kan. Yang sebenarnya dengan yang posisi yang salah itu bisa. Iya. Dan yang terakhir mungkin, Dokter ya, tips untuk seluruh pemirsa Silampari TV baik yang di rumah dan juga di studio kiranya, Dokter. Untuk mereka, Dokter, silakan tipsnya. Tipsnya yang dapat kita lakukan dalam pencegahan nyeri pinggang bawah ini, ya yang pertama lakukanlah gaya hidup sehat yang pertama, olahraga. Terus kontrol berat badannya, aktivitas fisik yang sehari-hari yang kita lakukan, misalnya dalam mengangkat beban itu dengan posisi yang benar, bukan dengan posisi yang salah. Artinya yang tadi misalnya jangan mengambil sesuatu benda di bawah itu jangan dengan posisi yang menunduk gitu. Misalnya dengan posisi yang duduk, dari duduk dia ke berdiri gitu. Ya tentunya sering-seringlah lakukan peregangan agar ototnya tidak menjadi tegang gitu. Ada lagi tambahan, Dokter? Sudah cukup ya. Dan pemirsa Silampari TV, demikianlah tadi perbincangan kami, yaitu saya Muholik beserta Dr. Fardin SPN mengenai nyeri pinggang bawah. Mudah-mudahan menjadikan informasi yang bermanfaat untuk pemirsa. Dan saksikan terus acara Dokter kita hanya di Silampari TV punya kita gali. Tentunya saya Muholik beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.